3, 2, 1. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rangga. Kali ini saya akan membuat video ke-11 tentang challenge belajar berbicara di depan kamera selama 21 hari. Untuk topik di pembahasan kali ini yaitu tentang membuat rekap dari video pertama hingga video ke-10. Nah, seperti biasa saya akan membuat video 1 menit untuk di Reels dan 10 menit untuk di video YouTube. Nah, untuk pembahasan rekap ini saya telah membandingkan dari video pertama hingga video ke-10. Memang ada sedikit banyak perbaikan dari hari ke harinya, meskipun tidak banyak dan tidak signifikan. Tapi dari situ saya bisa melihat perkembangan dari bagaimana cara saya pertama berbicara di depan kamera hingga hari ke-10. Nah, di topik kali ini memang jika kita melihat tentang rekap dari video yang pertama hingga ke-10, kebanyakan dari speaking sendiri, yaitu lebih ke pembiasaan. Jadi semakin kita membiasakan, semakin bertambah skill kita dan bertambah juga upgrade cara kita berbicara. Seperti biasa, saya membuat video ini yaitu spontan, tanpa planning, tanpa dialog sebelumnya. Jadi hal ini benar-benar pendapat pribadi dan pendapat saya secara spontan melihat dari video saya yang pertama hingga ke-10. Ya, mungkin jika direkap pelajaran yang dapat diambil yaitu lebih baik berkembang, bertumbuh meskipun 1%, namun perkembangan itu dilakukan secara terus-menerus. Atau lebih kata-katanya lebih simpelnya, belajar 1% di setiap harinya. Nah, mungkin itu untuk kata-kata yang menurut saya menjadi motivasi saya untuk belajar dari 0 hingga video ke-11 ini. Dan mungkin waktu yang tersisa tinggal 10 hari lagi. Semoga aja saya bisa lebih baik dalam cara menyampaikan, bisa lebih mudah dicerna, dan juga mengasah cara pola pikir saya untuk belajar berbicara di depan kamera. Ya, mungkin itu aja. Mungkin untuk tambahan agar kita dapat mempelajari hal baru juga, saya juga akan menambahkan topik lain, yaitu tentang mungkin yang belum dibahas. Sebenarnya yang saya baca sih, ini sebenarnya untuk di video yang ke-12 hanya saja karena waktu masih banyak, jadi saya akan mencoba membahasnya. Di sini dijelaskan bahwa untuk hari ke-12 itu belajar mencari kata yang pas dan belajar berasumsi untuk memproduktifkan pembicaraan. Sebenarnya bukan asumsi sih, lebih ke menambah gaya bicara gitu, karena ini kan hubungannya dengan kata-kata ya. Sedangkan kata-kata sendiri ada yang sinonim, dan sinonimnya itu bisa berbeda-beda makna sebenarnya jika kita tahu untuk detailnya. Seperti saya akan cari contoh sinonim. Seperti kata lezat dan nikmat. Hal ini kan menunjukkan bahwa sesuatu makanan atau sesuatu minuman itu
terasa enak ketika dimakan. Tapi kenapa ada dua kata yang menjadi rujukan antara nikmat dan Masya Allah, lupa, antara nikmat dan lezat. Padahal kan sebenarnya kan kata itu mengandung kata yang sama-sama menunjukkan enaknya suatu minuman atau suatu makanan, intinya yang kita konsumsi seperti itu kan. Tapi ternyata ketika kita benar-benar memaknai, benar-benar mencari detailnya, ternyata penggunaan kata tersebut ada tujuan dan ada makna-makna tertentu. Dan seperti yang saya tahu, untuk lezat biasanya itu menunjukkan kepada hidangan. Sedangkan untuk nikmat itu bukan untuk hanya terhenti kepada makanan. Nikmat itu bisa berupa rasa syukur. Nikmat itu bisa apa yang kita peroleh. Jadi tidak seperti kata lezat yang menunjukkan kepada suatu objek makanan tertentu. Nah, untuk kata nikmat ini cukup beragam dan maknanya boleh jadi bisa berbeda, meskipun keduanya menunjukkan kepada satu objek, yaitu enak dalam tanda kutip ya. Maksudnya enak di sini tuh berupa hidangan seperti ini, menunjukkan enak, menunjukkan cita rasa, lebih ke situ sih sebenarnya. Nah, ternyata memang penggunaan kata ini sangatlah penting di belajar speaking, di public speaking. Terkadang untuk belajar, biasanya belajar kata-kata, belajar makna itu ada di bahasa Arab, dan bahasa Arab itu lebih beragam, tidak seperti bahasa Indonesia. Hanya saja untuk bahasa Indonesia ini memang jumlah katanya itu lebih sedikit dibanding bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu bisa berbeda-beda setiap aktivitas yang dilakukan, meskipun terlihat secara sinonim itu sama gitu, tapi maknanya berbeda. Nah, mungkin untuk di public speaking Indonesia, sepertinya penggunaan kata ini memang jika kita bandingkan dengan bahasa Arab, otomatis berarti kita akan lebih mudah secara belajar untuk bahasa, karena tidak terlalu banyak kan apa yang harus kita hafal, apa yang harus kita ingat, apa yang harus kita pakai dari setiap berbicara di depan kamera, seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran, yang mau menambahkan tentang sinonim kata yang hampir sama namun maknanya berbeda, silahkan komentar. Nanti saya bantu cek, nanti saya akan cek satu-satu respon kalian, bagaimana penggunaan kata ini pentingnya untuk kalian dan terutama untuk saya. Dan kita jadikan kolom komentar sebagai peluang untuk kita berdiskusi dan untuk sharing-sharing. Ya, mungkin segitu untuk video kali ini. Waktunya menunjukkan 1 menit lagi. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga yang mau support saya boleh, kita belajar bareng. Dan yang mau sharing-sharing boleh. Saya sangat terbuka untuk mengadakan diskusi atau sharing-sharing. Kalian bisa datang ke Instagram saya ataupun langsung komen aja di video YouTube. Nanti kita akan belajar untuk berdiskusi. Dan yang mau offline juga boleh. Nanti kita bisa ketemu, bisa ngopi bareng, bisa nongkrong bareng. Kita bisa sharing seputar bebas. Sebenarnya bebas sih. Saya sangat suka hal-hal baru. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin speaking juga boleh, karena kebetulan saya lagi sedang berusaha belajar speaking. Dan di luar konteks pun boleh. Kita bahas apa saja yang menurut kita baik dipelajari dan perlu dipelajari. Ya. Alhamdulillah sudah 10 menit pas. Saya cukupkan sekian.
Saya Rangga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.